Puji Tuhan, Salam. Kita kembali lagi dalam renungan harian Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang hidup di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Perjanjian Lama, yaitu Daud, yang dikatakan hidup di hadapan Tuhan. Terkait dengan Daud, firman Allah tertulis demikian, "Jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel." Lalu, "Keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku." Tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang keempat, pasal 8 ayat yang ke-25, pasal 9 ayat yang keempat, lalu 2 Tawarikh pasal 6 ayat 16 dan pasal 7 ayat yang ke-17. Saudaraku, Daud dinilai oleh Allah sebagai orang yang hidup di hadapan Allah. Dari apa yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa orang yang hidup di hadapan Allah adalah orang yang mengasihi dan menghormati Allah secara patut. Walau dari goresan sejarah hidupnya, Daud pernah melakukan kesalahan, tetapi secara umum Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi dan menghormati Allah, dan Allah mengakuinya. Sebagai buah dari kehidupan yang berkenan di hadapan Allah tersebut, maka Allah mempercayakan tahta Israel kepada keturunan Daud. Kenyataannya, memang tahta Israel tidak akan lepas dari keturunan Daud. Pada akhirnya tahta Daud tetap diberikan kepada keturunan Daud. Yesus adalah keturunan Daud yang akan memerintah di kekekalan nanti di kerajaan milik Allah Bapa. Sebaliknya, nasib malang menimpa keluarga Imam Eli yang tidak menghormati Allah, walau sebenarnya keluarga Imam Eli akan dipercayai jabatan imam. Kepada Eli firman Allah demikian, "Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelianku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah.
Dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Nasib malang juga dialami oleh keluarga Saul, seperti yang disampaikan Samuel kepada Saul sebagai berikut. Perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Dalam 1 Samuel 13 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau kita dengan teliti membaca ayat-ayat tersebut dengan hati yang terbuka, kita dapat merasakan tragisnya kehidupan seseorang yang ditolak oleh Allah. Di lain pihak, betapa berbahagianya orang yang dipercayai oleh Allah menjadi hambanya. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipetik pelajaran rohani yang sangat berharga. Karena Daud tetap hidup berkenan kepada Allah dengan hidup di hadapan Allah, yaitu dengan hati yang mengasihi dan menghormati Allah, maka keturunannya tetap duduk di tahta Israel, keturunannya diberkati oleh Allah. Hal ini terjadi bukan karena Allah yang menentukan secara sepihak, melainkan karena memang Daud adalah seorang yang hidup di hadapan Allah. Sebaliknya, keluarga Imam Eli dan Saul terlempar dari hadapan Allah dan tidak lagi menjadi hamba-hamba Allah yang dipercayai karena mereka tidak hidup di hadapan Allah. Mereka tidak mengasihi dan tidak menghormati Allah secara patut. Oleh sebab itu, kita harus meneladani kehidupan Daud yang hidup di hadapan Allah. Sekalipun Daud pernah berdosa dan Daud juga mengakui segala kesalahannya dan dia bertobat, maka Tuhan memulihkan keadaannya. Berbeda dengan keluarga Eli dan keluarga Saul, mereka adalah orang-orang yang sudah ditetapkan untuk diberkati, tapi kesalahan yang mereka lakukan tidak kembali kepada kehidupan yang benar. Saudara, kita melihat dari kehidupan Daud, artinya hidup dalam sikap menghormati dan mengasihi Allah secara benar. Satu hal yang penting di sini adalah untuk hidup di hadapan Allah atau hidup di hadirat Allah. Umat pilihan, yaitu kita, harus memiliki hati yang mengasihi dan menghormati Allah. Bapak Ibu, jangan tertekan dengan kesalahan kita. Jangan menyesal dengan perbuatan yang telah kita lakukan lalu kita terus-menerus tidak bisa berkata bahwa Tuhan bisa mengampuni kita. Hati-hati dengan tekanan iblis, dengan intimidasi yang berusaha menekan kita untuk kembali kepada Tuhan pada waktu kita bersalah ataupun berdosa. Itulah sebabnya mari kita terus menjaga hidup kita, semakin hari semakin berkenan dengan memiliki hubungan yang benar, supaya hidup kita di hadapan Allah adalah hidup yang berkenan seperti Daud. Kiranya Bapak Ibu hari ini kebenaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.